Baik, ternyata banyak ya Bu ya faktor yang melatar belakangi kenapa ternyata di luaran sana banyak berita terkait kok ada ya ibu yang sudah melahirkan sampai membunuh bayinya seperti itu. Berarti itu termasuk kategori yang depresi postpartum. Iya. Nah, peranannya dari suami sepertinya cukup besar ya Bu ya. Iya. Mungkin sih saya sedikit akan menceritakan bahwa memang kesehatan fisik dan kesehatan jiwa itu saling terkait ya. Jadi ketika ibu hamil itu mengalami kehamilan itu akan mengalami perubahan secara fisik dan hormonal, maka otomatis dia akan mengalami perubahan psikologis juga. Nah, ketika ibu hamil itu memang sudah siap secara fisik maupun secara mental, maka dia keduanya akan seimbang perubahan itu. Tetapi ketika secara psikologis atau secara mentalnya itu belum siap untuk menghadapi kehamilan, maka biasanya ibu hamil itu akan sedikit sensitif. Apalagi jika ibu hamil itu memiliki riwayat dari keluarga yang mungkin ada masalah-masalah tentang kejiwaan ya, misalkan pernah mendapatkan kekerasan atau perkawinannya itu tidak direstui, atau barangkali keterbatasan ekonomi yang membuat ibu hamil itu selalu was-was atau gimana ya, nanti kalau saya hamil melahirkan punya anak saya belum siap secara ekonomi dan sebagainya. Itu biasanya akan muncul gangguan-gangguan secara mental, itu akan mengganggu perkembangan janin dan juga perjalanan ibu ketika menjalani kehamilan itu sampai persalinannya. Nah, baik, ternyata banyak ya Bu ya faktor yang melatar belakangi kenapa ternyata di luaran sana banyak berita terkait kok ada ya ibu yang sudah melahirkan sampai membunuh bayinya seperti itu. Berarti itu termasuk kategori yang depresi postpartum. Iya. Nah, peranannya dari suami sepertinya cukup besar ya Bu ya. Iya, tentunya. Bagaimana itu ya Bu peranan suami dalam supaya bisa mendukung si istri, supaya istrinya bisa survive dan supaya percaya diri bahwa saya itu sebenarnya bisa gitu untuk merawat bayi dan seterusnya. Oke, memang peranan suami itu tidak hanya tahu kalau istrinya sudah hamil itu ya sudah harus dijalani saja, tidak seperti itu, tetapi harus mulai dari sejak awal tanda-tanda kehamilan itu suami berarti harus sudah mulai perhatian bahwa ini nanti akan terjadi sesuatu, yaitu perkembangan janin di dalam rahim istrinya, dan pasti perubahan bentuk tubuh dari istrinya itu akan terjadi secara secara keseluruhan ya, sehingga nanti perhatian dari suami itu juga harus paling tidak setiap hari itu menanyakan bagaimana kabarnya, apakah sehat hari ini, apakah bahagia dengan kehamilannya. Nah, itu bentuk-bentuk dukungan yang kecil ya. Nah, termasuk dukungan yang harus dilakukan itu ya membantu pekerjaan istri setiap hari, yaitu menyiapkan makanan, membantu mencuci. Itu adalah bentuk-bentuk perhatian atau dukungan yang fisik ya, itu. Oke, baik Sobat Bolokesmas, tadi sudah mendapatkan pencerahan dari Bu Dr. Yuli terkait bagaimana ya depresi postpartum pada ibu hamil dan bagaimana bentuk dukungan dari suami. Nah, Sobat-Sobat Kesmas dan Bolokesmas sekalian yang ada di rumah, monggo stay tune untuk melihat kembali podcast kami terkait dengan berbagai macam berita terkait kesehatan, khususnya terkait masalah kesehatan masyarakat. Stay tune dengan kami, siapkan amunisinya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.